Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, sebelum Mas Roy, sebelum Abdul Ghafur dan yang lainnya, saya ingin menyampaikan kata pengantar dulu ya. Dengarkan bahwa kita baru saja mendengarkan putusan Hakim Tunggal pra peradilan. Nah, sebagai insan yang taat hukum, tentu kita menghormati putusan tersebut. Walaupun tentu kita memiliki pendapat yang berbeda, ya. Tapi tetap saja ini adalah putusan yang memang first, final, and binding, yang kita harus hargai. Ya. Hanya memang ada beberapa catatan yang perlu disampaikan. Sebagai contoh misalnya, tadi dikatakan bahwa putusannya tidak relevan lagi untuk mengajukan pra peradilan terhadap pasal-pasal yang menersangkakan Mas Roy. Kalau kami merasa relevansi itu bukan jawaban hukum ya. Iya. Karena relevan itu lebih pada timingnya kalau tadi. Tadi kan dikatakan kenapa waktu ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 7 November 2025 tidak segera mengajukan pra peradilan. Jadi ini kawan-kawan semua memang selalu ada dilema kalau kita mau mengajukan pra peradilan. Dilemanya adalah ya kita mengetahui bahwa success story dari pra peradilan itu memang kecil sekali. Yes. Ya. Dan bahkan dalam beberapa hal ada politisasi dan lain sebagainya, dugaannya seperti itu. Karena itu pada waktu itu baik Mas Roy maupun Dr. Tifa memberikan benchmarkingnya begini. Kalau beliau ditahan baru akan mengajukan pra peradilan. Tapi sepanjang tidak ditahan tidak mengajukan pra peradilan. Nah, waktu beliau ditangkap pada tanggal 19 Juni 2026 kemarin dan kemudian tidak ditahan pada tanggal 22 Juni, itu pra peradilan diajukan di tengah-tengah waktu itu. Ya, di tengah-tengah waktu itu. Hanya memang bedanya adalah Dr. Tifa mencabutnya, Mas Roy meneruskannya karena ada yang namanya public accountability, tanggung jawab publiknya, yaitu untuk menguji bahwa kewenangan itu tidak boleh dilaksanakan secara sewenang-wenang. Maka kemudian terhadap penggeledahan, penangkapan dan penahanan itu diajukan pra peradilan dan alhamdulillah kemudian dikabulkan. Nah, sebagai follow up dari pengabulan tersebut, nanti akan ada pra peradilan terhadap ganti rugi. Ya. Jadi ganti rugi ini bukan untuk kepentingan kita. Kalaupun nanti dapat ganti ruginya, kita akan sumbangkan ke yayasan, ya, fakir miskin, anak yatim dan lain sebagainya. Nah, adapun ini ya namanya ini bukan Mas Roy siap atau tidak siap untuk pokok perkara. Ini adalah the lawyer's way, ya. Ini adalah jalan lawyer, jalan kuasa hukum untuk melihat bagaimana kita membela klien kita. Nah, pra peradilan ini yang kemudian diperkuat institusinya melalui KUHAP nomor 20 2025 yang baru ini memberikan peluang bagi kita untuk menguji sesungguhnya dan kemudian menyetop pokok perkara untuk sementara waktu apakah pasal-pasal penersangkaan itu memenuhi minimal 2 alat bukti atau tidak. Unfortunately, ya, sayangnya Hakim Tunggal pra peradilan tidak menjawab itu. Mereka menjawab timing, katanya sudah tidak relevan lagi. Padahal yang kita tantang sebenarnya adalah apakah penyidik Polda Metro Jaya memiliki minimal 2 alat bukti untuk menersangkakan Mas Roy menggunakan pasal 32 ayat 1 yang ancaman hukumnya 8 tahun. Selama proses persidangan tidak dijawab sesungguhnya. Bahkan mereka tidak mampu menghadirkan satu saksi pun untuk memperkuat argumen bahwa ada saksi, ada ahli yang sudah dimintai keterangannya sehingga pasal ini bisa digunakan untuk menersangkakan Mas Roy. Nah, itu substansinya. Tapi rupanya Hakim pra peradilan buang badan, menyerahkan kepada pengadilan pokok perkara nanti mungkin di PN Jakarta Timur agar bisa kemudian katanya memeriksa kualitas dan yang lainnya jauh lebih katakanlah lebih lebar kesempatannya. Padahal kita tahu bahwa nggak enak loh jadi terdakwa itu kan. Siapa bilang kemudian waktu, tenaga dan lain sebagainya. Tetapi apapun itu sekali lagi kita hormati putusan ini dan tentu kalau ditanyakan pada Mas Roy apakah Mas Roy siap untuk pokok perkara, at any time kita siap. Ya, ini adalah the lawyer's way untuk mencari jalan agar kemudian Mas Roy ringan
ya. Kemudian ringan langkahnya ketika harus berhadapan dengan pokok perkara. Tetapi kalau belum sukses, ya itu God way, ya kan? Ya. God hand, tangan Tuhan atau jalan Tuhan. Itu saja kawan-kawan semua. Sebelum Mas Roy, Abdul Ghafur akan menambahkan. Silakan. Ya, silakan. Oke. Bang Refli, terima kasih. Rekan-rekan media. Jadi hari ini telah dibacakan putusan pra-peradilan yang kedua untuk permohonan kami terkait dengan penetapan tersangka menggunakan pasal 32 yang kami uji adalah bukti permulaan yang cukup. Dan apa yang dibacakan oleh hakim pra-peradilan tadi sesungguhnya adalah sesuatu yang harus kami hargai. Siapapun tunduk kepada putusan pengadilan karena berlaku dua asas. Asas pertama adalah asas ius curia novit, yaitu hakim dalam memutuskan perkara tentu hakim dianggap tahu hukum. Dan yang kedua adalah asas res judicata pro varite habetur, bahwa hakim memutuskan suatu perkara itu benar adanya sepanjang tidak dibatalkan oleh putusan pengadilan yang lebih tinggi. Dan ciri khas dari putusan pra-peradilan adalah final and binding. Tidak bisa dilakukan upaya hukum, banding maupun kasasi di tingkat pengadilan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, kami sebagai lawyer dari Mas Roy, ada Bang RH dan teman-teman yang lain, ada Pak Bang Ristan, ada Pak Yasena, ada Mbak Soraya, kemudian ada Mbak JJ, ada Mbak Najmi, ya, kemudian ada yang lain, ya, bahwa apa yang telah diputuskan tersebut tentu sesuatu yang telah menjadi putusan pengadilan, sehingga itu yang yang terjadi sekarang. Pertanyaan kita selanjutnya adalah apakah putusan ini telah mencerminkan suatu nilai dari suatu kebenaran hukum, dari suatu keadilan hukum? Saya kira putusan pengadilan itu tidak selalu mencerminkan hal yang sebenar-benarnya. Meskipun pada pra-peradilan pertama permohonan kami diterima, kami mengapresiasi hakim, tetapi pada permohonan pra-peradilan kedua ini kami melihat bahwa justru ada beberapa hal yang tadi disampaikan oleh Bang RH, misalnya soal pemeriksaan terhadap dalil-dalil pemohon, ya. Terhadap dalil-dalil pemohon, baik terhadap surat permohonan, kemudian juga terhadap replik, juga terhadap proses pembuktian, ada 4 saksi yang kami hadirkan, ada seorang ahli yang kami hadirkan, itu ternyata juga tidak menjadi dasar pertimbangan hakim. Nah, tentu dalam suatu putusan itu kan harus mempertimbangkan banyak hal. Bukan hanya adalah tafsir hakim terhadap aspek formil, tetapi juga terhadap aspek material, yaitu proses pembuktian itu sendiri. Nah, kami melihat bahwa apa yang dibacakan oleh hakim tadi justru tidak menyentuh pada pokok permohonan kami, yaitu menguji sah tidaknya penetapan tersangka dengan menggunakan 2 alat bukti permulaan yang cukup. Hakim hanya menyandarkan pada satu pemikiran, ya itu adalah satu pemikiran hukum ya dari seorang hakim, itu bukan asumsi, tapi itu pemikiran hukum yang tentu debatable ya, dan itu menjadi satu ruang diskusi hukum juga nanti ke depan dalam kerangka kita memperkaya sistem hukum kita. Yaitu apa? Hakim hanya menyandarkan pada penafsiran bahwa timingnya tidak tepat atau timingnya tidak relevan. Saya pikir ini sebenarnya tidak ada bedanya dengan ketentuan pasal 82 KUHP yang lama yang tadi dibacakan oleh hakim, bahwa berdasarkan KUHP yang lama, suatu perkara pidana kalau sudah dilimpahkan ke pengadilan, itu maka gugur permohonan pra-peradilan. Nah, ini kan sebenarnya hampir-hampir mirip gitu. Hanya bedanya adalah di permohonan pra-peradilan kami yang pertama, hakim tidak menggunakan penafsiran hukum itu, hakim justru menggunakan penafsiran bahwa penangkapan, penahanan, penggeledahan itu tidak sah, sehingga harus dinyatakan batal demi hukum, dan kami berterima kasih untuk itu. Tetapi dalam putusan yang kedua, hakim tidak menggunakan penafsiran yang sama. Hakim justru menggunakan penafsiran yang berbeda. Dan terakhir dari saya, Bang RH dan Mas Roy, putusan pra-peradilan ini justru telah memberikan satu jawaban yang pasti kepada pihak-pihak tertentu yang selama ini membangun narasi, yang selama ini berbeda pandangan hukum dengan kami, karena tadi yang disampaikan oleh Bang RH, ini adalah the lawyer's way. Ini adalah jalan hukum bagi seorang advokat untuk membela kliennya, memanfaatkan atau menggunakan instrumen-instrumen hukum negara yang sah secara undang-undang. Dan ini menjadi jawaban bahwa ada tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada kami ya, terhadap Bang RH, kepada saya, kepada Mas Roy dan semua tim hukumnya Mas Roy, bahwa ini adalah cara untuk kami melakukan pengkhianatan kepada rakyat kalau diterima. Kemudian ini adalah cara untuk
kami bergaining ya dengan pelapor, kemudian nanti perkaranya ditutup, saya kira tidak perlu kami jelaskan secara panjang lebar dengan narasi-narasi yang lain. Saya kira putusan hari ini telah memberikan jawaban bahwa tidak ada sama sekali pengkhianatan dalam permohonan pra-peradilan ini. Dan clear bahwa permohonan pra-peradilan ini, saya kutip sekali lagi dari apa yang disampaikan oleh Bang RH, ini adalah the lawyer's way, bukan sesuatu yang salah, bukan sesuatu yang clear. Ini adalah sesuatu yang tepat untuk membela kepentingan hukumnya Mas Roy, dan mudah-mudahan ini jadi satu laboratorium hukum, pembelajaran hukum bahwa kita jangan lelah untuk mencari kebenaran dan keadilan. Barangkali itu dari saya Mas Roy. Selanjutnya saya rekaman. Bentar. Nah. Kalian ini Ada tambahan? Mas Roy aja. Kasih napas. Karena begini, kita hargai ada ahli kami yang kami ajukan yang ingin juga menyampaikan pendapatnya. Karena bagaimanapun kontes of intellectual itu nggak apa-apa ya. Oke, silakan Mas Didit. Oke. Terima kasih semuanya. Ya. Ini Pak Didi dulu ya. Ya, saya mau kasih komentar. Kita tidak boleh mengkomentari putusan, tapi kita boleh mengkomentari pertimbangan hukum hakim. Itulah yang jadi masalah. Yang pertimbangannya adalah kita mengajukan pra-peradilan secara parsial itu disalahkan. Kemudian dikatakan menyalahgunakan wewenang pra-peradilan. Yang mana itu asumsinya hakim pertimbangannya. Yang kedua, kalau dia bilang begitu, artinya putusannya tidak boleh menolak. Tidak dapat diterima karena hanya kualitas. Itu ngawur, itu tidak profesional hakim kalau begitu. Kalau yang namanya dia bilang hanya bicara soal katanya begini, ini memecah. Siapa bilang kalau misalnya kita ada ditetapkan 5 pasal, kita keberatan 1 boleh. Kenapa nggak boleh? Kita keberatan atas misalnya pasal pembunuhan, ya boleh. Yang lainnya penipuan, pencurian. Iya, saya ngakuin, saya mencuri, saya menipu. Tapi saya tidak membunuh, saya keberatan dengan pasal itu. Dan itu pernah dilakukan oleh tim lawyer ini, ya, keberatan tentang 1 pasal. Tidak dibilang begitu pertimbangan hukum. Ya, luar biasa ini. Dan kalau misalnya menyalahgunakan wewenang, tidak ada. Kita pemohon itu adalah pencari keadilan, bukan orang yang memiliki wewenang. Menyalahgunakan wewenang pra-peradilan itu siapa? Itulah yang membuat putusan, yang menyalahgunakan kewenangannya dia, ya, sebagai pembuat putusan. Di pertimbangannya itu yang kacau. Nah, materi ini menunjukkan bahwa hakim dalam membuat pertimbangan tidak profesional. Itu bisa dilaporkan. Nggak bisa itu kayak begitu, ya. Membuat analogi sendiri. Di hukum pidana material sudah dilarang. Pasal 1 ayat 2 bahwa pidana tidak boleh dengan analogi. Tetapi di hukum formil pun harusnya demikian. Tidak boleh dengan asumsi. Ya. Bagaimana sih orang namanya? Kalau kita aja waktu diperiksa saksi, saya diperiksa sebagai ahli, diberikan waktu yang terbatas, buru-buru. Udah jam segini cukup. Mau diperiksa semuanya, nggak bisa. Semua pasal diulas, bisa berjam-jam. Harusnya hakim memberikan keleluasan untuk pembuktian, tidak buru-buru. Ya, itu juga tidak profesional. Itu menghalangi, ya, keadilan. Ya, percuma kalau kayak begitu. Pertimbangan hukumnya yang sangat tidak bagus. Ya, kemudian. Ya, oke, bentar dulu. Ini kalian ini harus in order, ya kan? Saya sengaja. Oke, Bentar, saya dengerin Mas Refli dulu. ya, kita hargai pendapat, ya. Kita harus bedakan pendapat lawyer Mas Roy dan pendapat ahli, ya. Pendapat ahli tentu independently. Jadi pendapat yang terpisah, bukan bagian dari tim, tetapi adalah pendapat ahli yang kami ajukan dan kita hargai bahwa itulah pendapat dia yang mengatakan bahwa putusan ini ngawur, ya. Nah, tetapi bagi kita lawyer, kita hargai pendapat tersebut. Tetapi kita juga saling menghargai. Nah, karena saling menghargai, this is the time for Roy Suryo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ke kiri Mas. Ya, oke. Ya. Hari ini 20 Juli 2026 kita telah mendengar bersama putusan dari Hakim Tunggal Pak Igedut Darpawan untuk permohonan kami yang kedua. Saya selaku pribadi tetap mengapresiasi putusan tersebut dan tetap mengaturkan terima kasih
atas putusan pra peradilan kami yang pertama, yang waktu itu beliau orang yang sama memutus untuk kemudian mengatakan penangkapan, penahanan dan juga penggeledahan itu tidak sah. Dan hari ini beliau memutuskan bahwa penersangkaan dengan pasal 32 Undang-Undang ITE itu dikatakan tidak dapat diterima karena masalah timing, karena masalah waktu. Kita sudah mendengar semua pertimbangan dari kuasa hukum saya. Ini ada pertimbangan yang berbeda. Kalau dulu mungkin beliau melihat secara komprehensif, ya, secara semuanya. Sekarang hanya melihat waktu saja. Karena melihat waktu bahwa tadi dikatakan oleh hakim tunggal bahwa waktunya sebenarnya sudah diberikan kesempatan. Bagaimanapun juga kami, ya khususnya saya, tetap mengaturkan terima kasih dan apresiasi. Tapi bagi saya lumrah, ya lumrah hal ini. Jadi ada kadang-kadang hakim tunggal itu yang memutuskan itu menyetujui, ada kadang-kadang yang memutuskan tidak menyetujui. Nah, bagi saya menyerahkan sepenuhnya langkah selanjutnya pada para kuasa hukum saya, Mas Refli, Mas Abdul Ghafur Sangaji, Bu Soraya, Mas Tristan, kemudian Pak Yasena dan lain sebagainya. Ya, saya menyerahkan sepenuhnya. Apakah kemudian mau lanjut dengan pra peradilan yang keempat? Karena apa? Karena pra peradilan yang ketiga sudah kami daftarkan dan insya Allah akan bersidang pada hari Selasa tanggal 28 Juli yang akan datang. Dengan materi adalah ganti rugi atas putusan pra peradilan yang pertama. Nah ini kita bisa uji nanti. Apakah putusan ganti rugi itu akan kemudian diterima atau ditolak? Karena kalau kemudian itu ditolak, nah tentu saja ini ada hal yang big question mark, ya, tanda tanya besar. Karena putusan yang pertama itu sudah diterima, hanya waktu itu memang belum sempat kita mohonkan. Jadi sekali lagi, semua pertimbangan dari kuasa hukum saya itu saya patuhi dan saya ikuti, dan teman-teman mohon bersabar, termasuk juga Forum Pengadilan Negeri di Jakarta Timur mohon bersabar juga, patuhilah KUHAP. Ya, kitab undang-undang hukum acara pidana kita mempersyaratkan selesaikan dulu pra peradilan. Apakah pra peradilannya nanti akan diajukan lagi atau tidak? Tunggu saja tanggal mainnya. Jadi dari saya itu saja, kita tetap bersyukur, tetap kita tidak lupa memohonkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga di putusan yang ketiga besok, ya, hakim kembali diberikan pencerahan, hakim kembali diberikan pikiran yang lurus. Mungkin tidak sekedar hanya mempertimbangkan satu faktor saja, yaitu timing. Ya, itu yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nanti tunggu tanggal mainnya, tunggu hasil keputusan dari para kuasa hukum saya. Oke. Terima kasih teman-teman. Tetap semangat. Merdeka. Terima kasih. Ya. Oke. Udah cukup ya? Ya, yuk, terima kasih. Cukup. Mas, Yuk, terima kasih. Cukup. Kalau mau doorstop silakan. Yuk. Mas foto dulu, Mas foto dulu. Yuk, ayo. Yuk, kepal. Nah, yuk. Nah. Oh, ke sana tuh, ayo. Sana. Oh, kanan. Terima kasih juga untuk ibu-ibu yang membersamai, ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, mak-mak, semua media, semua YouTuber, podcaster yang membersamai. Perjalanan kita masih panjang, ya. Jadi insya Allah kita akan terus diberikan jalan. Semangat. Amin. Mas Roy, ketiga terkait dengan ganti rugi ya? Ganti rugi, ya. Dan ganti rugi itu sekali lagi adalah sama sekali tidak ada yang untuk kami, 0 rupiah untuk kami. Akan menghadirkan saksi apa? Nanti tunggu saja, ya. Gitu. Pasti ada. Jadi setelah praktik ketiga lagi praktik keempat? Ya, setelah praktik tidak baru nanti kalau ada praktik. Kalau materinya tunggu tanggal mainnya, ya. Oke. Ya, oke. Terima kasih semuanya.